Sekarang kakak-kakak, ini tugas aku. Tugasnya perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah menyayangi sesama, selalu berdoa, menghormati orang tua, berkata baik, dan rajin limpah. Terima kasih kakak-kakak. Hari Minggu Kak, aku mau baca aktivitas aku. Perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Dengar sama orang tua, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, membantu orang tua, menolong sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Esther dan Kak Daniel. Hari ini kita akan memulai IPA kita. Tapi sebelum kita mulai, kita mau pemanasan dulu. Kita mau ice breaking dulu. Yuk, bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pertama kita, yaitu apa Kak Daniel? Bila Allah ada di dalamku. Mainkan Kak. Berdiri, sekarang kita menyanyikan lagu kedua kita, yaitu Kasih Yesus Manis dan Indah. Mainkan Kak. Masih semangat kan? Masih lah pasti. Sekarang kita akan menyanyikan lagu ketiga kita, yaitu Ku Diberikan Kidung Baru. Mainkan Kak. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai IPA kita. Siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Tetap berdiri ya, kita akan menyanyikan lagu Mas PKPA.
akan menyanyikan lagu pembuka kita yang terambil dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, doa akan dipimpin oleh Kak Daniel. Ayo adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman. Kami mulai ibadah-Mu Tuhan. Mohon hikmat tuntunan Roh Kudus agar membuat hati kami bisa menerima apa yang diajarkan oleh kakak Layan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah kami terima sampai hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Adik-adik dibuka kitabnya dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang keempat. Kalau sudah, kita akan membacanya sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 119, Haleluya Pujilah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mengerti, juga memahaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersama-sama bersuka cita ya adik-adik. Pagi ini sebelum Kak Sarah masuk dalam firman Tuhan, Kak Sarah mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita bersama dengan kakak-kakak. Mari kita bernyanyi bersama. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me, yes, Jesus
adik-adik. Tadi pujian kita tentang Yesus menyayangi kita yang ada di mana adik-adik? Yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama kakak-kakaknya. Sekarang Kak Sarah mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan tentang apa ya? Kira-kira Kak Sarah pakai mahkota atau topi yang menggambarkan lidah api. Wah, kalau ada api serem ya adik-adik. Takut kan? Tapi api yang ini bukanlah api yang menyeramkan, tapi api ini melambangkan Roh Kudus atau Roh Tuhan yang menyertai kita. Seperti lagu tadi bahwa Tuhan selalu sayang sama kita. Pada firman Tuhan hari ini juga yang terambil dari Kisah Para Rasul mau mengingatkan kita tentang cerita firman Tuhan pada waktu Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk tinggal diam di suatu tempat di Yerusalem. Nah, pada saat itu akan ada perayaan Hari Pentakosta di mana semua orang percaya akan berkumpul di suatu tempat itu di Yerusalem, adik-adik. Nah, pada saat orang banyak itu berkumpul adik-adik, ya pada saat orang banyak itu berkumpul ya adik-adik di suatu tempat di Yerusalem. Nah, apa ini yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Ada suatu angin yang sangat besar sekali adik-adik ya. Ada suatu angin yang sangat besar. Kalau angin besar, banyak orang yang ketakutan. Itu disertai dengan apa adik-adik? Dengan turunnya Roh Kudus ya. Dengan turunnya Roh Kudus pada murid-murid. Nah, kalau adik-adik mendengar suara angin yang kencang itu, apa perasaan adik-adik? Takut kan? Sama. Pada saat itu, orang-orang di suatu tempat ini di Yerusalem pun takut. Apalagi ada apa yang seperti kesalah pakai? Ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Mereka sangat ketakutan. Ada apa ya ini? Ada apa? Setelah para murid didiami oleh Roh Kudus yang dilambangkan dengan lidah-lidah api, kira-kira para murid bisa apa adik-adik? Di situ kan ada orang banyak dari berbagai daerah dengan bahasa-bahasa yang berbeda adik-adik. Nah, kira-kira para murid apa adik-adik? Diberkati Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan berbagai-bagai bahasa seperti yang ada pada bahasa orang-orang yang berkumpul di situ. Luar biasa kan adik-adik? Tuhan Yesus tidak pernah tidak tepat janji. Pada saat dia mau naik ke surga, dia bilang dia akan menyertakan seorang penolong bagi para murid untuk memberitakan Injil. Nah, dia menepatinya pada saat di Yerusalem, pada hari Pentakosta semua orang yang percaya berkumpul. Di situ turun Roh Kudus yang dilambangkan dengan lidah-lidah api yang menyertai para murid untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, yang tadi sudah diajarkan yang ada di dalam apa? Alkitab ini diberitakan kepada semua orang banyak dengan berbagai bahasa, sehingga orang-orang di sana mengerti akan firman Tuhan melalui bahasanya masing-masing. Untuk kita adik-adik, kalau kita selalu disertai Roh Kudus, berarti Tuhan juga mau kita berbuat hal yang sama. Tuhan mau kita memberitakan firman Tuhan lewat perbuatan kita. Tidak boleh nakal sama orang tua, tidak boleh melawan orang tua, atau apa? Harus rajin apa? Harus rajin apa, Astrid? Berdoa. Iya, harus rajin berdoa. Harus rajin apa, Kak Juli? Baca Alkitab. Iya, harus rajin baca Alkitab ya. Jadi Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Harus apa lagi? Satu lagi Kak Ejrani?
harus selalu rajin ke IMPA. Tidak lupa untuk rajin ke IMPA. Walaupun IMPA kita secara online, tapi di setiap jam 9 kita harus siap duduk yang rapi, menyiapkan Alkitab bersama Mama dan Papa yang akan membantu kita baca firman Tuhan untuk menyiapkan diri bersama ke IMPA online. Ya adik-adik, jadi penyertaan Roh Kudus bukan dari zaman dahulu saja, tetapi pada saat ini pun Tuhan selalu menyertai kita dengan Roh Kudus, yaitu mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang mau menolong, mau berbagi. Hal-hal yang Tuhan Yesus berikan dengan tuntunan Roh Kudus adalah hal-hal yang luar biasa, yang seperti tadi lagu kita, Yesus sayang sama kita, Dia luar biasa di dalam hidup kita. Itu semua diajarkan di dalam apa? Alkitab. Ya, jadi tidak boleh lupa untuk penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Harus rajin baca Alkitab, disertai dengan Mama Papa, rajin berdoa, dan IMPA selalu. Dan jangan lupa untuk hal-hal yang kita miliki juga, dalam hal kecil sekalipun, punya makanan enak, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan yang tidak punya, seperti yang di jalan-jalan. Ya, kita ingat akan mereka yang berkekurangan. Kita ingat akan teman kita yang tidak punya misalkan pensil atau penghapus di sekolah. Kita bisa pinjamkan atau kita bisa berikan lewat Mama dan Papa. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Semoga adik-adik diberkati Tuhan Yesus dan keluarga selalu sehat. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Untuk bahan-bahannya, adik-adik siapkan kertas buffalo, gunting, dan juga lem ya adik-adik. Langkah pertama, kita siapkan dulu kertas buffalo yang akan kita buat ya adik-adik. Kemudian kita gambarkan pola api seperti ini adik-adik. Bila adik-adik tidak bisa membuatnya, adik-adik minta tolong Mama dan Papa yang ada di rumah ya adik-adik. Setelah sudah jadi polanya, sekarang kita gunting adik-adik. Untuk mengguntingnya, adik-adik minta tolong Mama dan Papa ya. Jadi deh kertas berbentuk apinya. Selanjutnya, kertas berbentuk api tadi kita beri lem adik-adik untuk kita gabungkan dengan kertas berbentuk api lainnya. Seperti ini ya adik-adik. Nah, langkah selanjutnya kita ambil kertas buffalo lagi ya adik-adik. Kemudian kita gunting membentuk persegi panjang. Dan ingat ya, untuk ukurannya berbeda, ada yang kecil dan ada yang besar. Setelah itu kita beri lem pada bagian tengah kertas yang sudah kita gunting tadi adik-adik seperti ini. Dan kita gabungkan dengan kertas yang berukuran kecil. Ikuti seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita gabungkan dengan kertas api yang sudah kita buat tadi adik-adik. Dan kita beri lem pada bagian belakangnya ya. Kemudian kita tempelkan pada kertas persegi panjang kita adik-adik. Menempelnya seperti ini ya adik-adik. Dan jangan lupa pada bagian tengahnya adik-adik tulis ayat Alkitab yang adik-adik sukai. Jadi deh pembatas Alkitabnya. Nah, kalau adik-adik sudah selesai membuat pembatas Alkitabnya, jangan lupa adik-adik foto dan adik-adik kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Oh
firman Tuhan ya. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah agar setiap apa yang Presiden dan jajarannya lakukan dapat menyelesaikan masalah di Indonesia, khususnya untuk virus COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah gereja kami, khususnya Pekat PA Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Berkatilah Kakak Layan yang memberitakan firman Tuhan pada hari ini, minggu sebelumnya dan minggu seterusnya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu dalam proses belajar agar kami dapat belajar dengan baik, juga mematuhi guru, Bapak dan Ibu guru kami. Berkatilah kedua orang tua kami dalam membesarkan dan merawat kami. Berikanlah agar kedua orang tua kami diberikan kesabaran dan kami menjadi anak yang patuh dan taat kepadamu. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Cara memberikan persembahannya, adik-adik memasukkan uang persembahan ke dalam amplop dan dituliskan impa tanggal berapa dan jumlah persembahan yang adik-adik berikan di dalam amplop tersebut. Sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan. Bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau kami tadi sudah memberikan sedikit dari berkat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, biarlah apa yang kami berikan ini bisa membangun gereja kami dengan baik dan juga bisa membangun kerajaan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, doa yang pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang kakak akan memberitahukan warta PA minggu ini. Pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang masih selalu impa hingga hari ini. Dan juga jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya, dan diberikan ke kakak layan di masing-masing lingkungan. Hari ini kakak mengingatkan bagi adik-adik yang sudah meminta nilai agama, nilai sudah dapat diambil di pos satpam gereja ya. Dan juga kakak mau mengingatkan bagi adik-adik yang masih belum mengambil goodie bag Natal, bisa adik-adik ambil di gereja ke kakak layan yang ada di gereja pada saat jam kedua selesai ibadah. Oke, sekian warta PA dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sebelum kita mengakhiri impa kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu dari Kidung Ceria 233, Yesus mengikat daku. Dimanapun ku berada, ku mengenal
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan IMPA pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah agar minggu depan kami dapat mengikuti IMPA lagi dengan semangat dan kekuatan yang sehat selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.